Masya Allah, tabarakallah. Topi warna merah ya. Inilah jemaah yang memerahkan. Jadi pada saat seperti ini sahabat Al-Bahar, jangan sampai kita hilang fokus, jangan sampai kita hilang. Nah, yang pertama sahabat Al-Bahar tuh lihat tuh di sini tuh itu jemaah dari mana? Bali. Gagal fokus dengan rombongan besar yang memerahkan pelataran Masjidil Haram. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Bahar, dan sekarang saya mau nge-share situasi dan kondisi di depan Ka'bah Al-Musyarrafah sambil sedikit cerita tentang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh jemaah ketika sudah sampai di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah ini. Tentu ya semua orang pada tahu, semua orang sudah mengenal bahwasanya ketika kita sudah sampai di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, tidak ada tujuan lain lagi selain daripada tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tujuan saya untuk cerita sedikit tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan? Karena ternyata di samping perjalanan ibadah jemaah, suka ada kasus-kasus nyeleneh yang dilakukan jemaah, dan hal itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan nilai ibadah di hadapan Allah. Kita sambil jalan ke sana. Bismillah, Allahu Akbar. Saat ini sahabat Al-Bahar benar-benar penuh, padat, merayap nih jemaah nih. Karena memang mendekati bulan suci Ramadan juga sih. Allahu Akbar. Allahumma yassir wa la tu'asyir. Sebentar kita lihat dulu dengan rombongan jemaah besar dari mana ini? Dari Mesri ya kayaknya, atau dari Turki ya. Masya Allah, tabarakallah. Topi warna merah ya. Inilah jemaah yang memerahkan pelataran Masjidil Haram ya. Jadi pada saat seperti ini sahabat Al-Bahar, jangan sampai kita hilang fokus, jangan sampai kita hilang fokus terhadap perjalanan ibadah hingga kita melakukan sesuatu hal yang tidak ada nilai ibadahnya ya, jangan sampai. Masya Allah, ini nih strategi yang dibuat oleh jemaah ini. Bapak-bapak di pinggir berpegangan tangan seperti ini, ibu-ibunya di tengah-tengah. Ini akan aman kepada rombongan. Barangkali ini harus jadi catatan khusus buat bos-bos travel di tanah air juga, agar ketika membawa rombongan yang besar, rombongan yang banyak, harus menyusun strategi seperti ini supaya jemaah yang sudah sepuh pun tetap terkawal dan tidak berceceran seperti itu. Apalagi nanti pada saat bulan suci Ramadan. Kalau musim haji jangan diceritakan lagi ya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Bahar, sebelum saya jauh melanjutkan video ini dan nyeritain sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh jemaah di Masjidil Haram, saya doakan terlebih dahulu buat seluruh sahabat Al-Bahar, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang kedua tanah suci, menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji. Semoga segera terkabul, amin Allahumma ya rabbal alamin. Nah, kita lihat dulu posisi kita berada lurus di Multazam. Semoga doa dan seluruh hajat kita segera Allah kabul, amin Allahumma ya rabbal alamin. Nah, kita fokuskan lagi sambil jalan ya. Sekali lagi, inilah rombongan jemaah yang memerahkan pelataran Masjidil Haram. Allahu Akbar. Pelataran Ka'bah, sorry. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, yang pertama sahabat Al-Bahar tuh lihat tuh di sini tuh itu jemaah dari mana tuh? Dari luar Indonesia lah ya, katakanlah.
pada saat ada rombongan besar seperti ini, jangan coba-coba kita menerobos ke tengahnya ya. Jangan lakukan, karena itu akan menghambat perjalanan kita, lalu kemudian mengganggu perjalanan jemaah yang lain juga yang sudah disusun rapi seperti ini tuh akhirnya berantakan ya, gara-gara ada sedikit jemaah tadi yang masuk di tengah-tengah kerumunannya. Jangan sampai ya. Itu masih mending tadi lurus, ini ngalah di buka jalan di tengah, akhirnya bisa lewat yang lain. Itu kalau nggak salah jemaah dari antara Pakistan dan Bangladesh seperti itu. Mudah-mudahan tidak dilakukan oleh sahabat El-Bahan. Dan kemudian karena kita pertama kali melihat Ka'bah, jangan sampai kita terburu-buru untuk mengabadikan momen dengan foto, dengan video ya. Itu jangan. Usahakan pas kita sampai di sini, kita fokuskan seluruh jiwa dan raga kita untuk beribadah. Lakukan segala sesuatu hal yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Dan selanjutnya sahabat El-Bahar, jangan karena kita rindu, kita kangen, kita ingin bersimpu di hadapan Ka'bah, nempel, tidak ada jarak dan batas antara diri kita dengan Ka'bah karena kita pertama kali, jangan sampai kita keluar dari rombongan kita. Jangan memisahkan diri. Usahakan kalau kita dalam keadaan tawaf umroh yang sesungguhnya, terus ikut bareng-bareng dengan rombongan seperti yang terlihat di depan kita yang sedang memerahkan pelataran Ka'bah seperti itu. Jangan kita keluar dari rombongan kemudian kita maksa untuk nempel di Ka'bah, jangan, karena itu berdampak kurang baik kepada seseorang yang melakukan itu. Terpisah dari rombongan lalu kemudian terganggu perjalanan ibadahnya. Allah, mudah-mudahan kita semuanya berkah, dilimpah ruahkan milik rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian sahabat El-Bahar, usahakan pada saat kita sedang tawaf, usahakan kita jangan banyak-banyak menoleh kanan, menoleh kiri, apalagi ke belakang. Usahakan kita fokus ke depan perjalanan tawaf kita, karena bukan hal yang tidak mungkin sahabat El-Bahar. Banyak sekali kejadian di mana jemaah banyak yang terhipnotis dengan ciptaan Allah yang ada di depan Ka'bah. Contoh misalkan kita melihat orang asing yang jauh lebih cakep dari kita, melihat orang asing yang jauh lebih cantik daripada kita, hingga kita terhipnotis untuk melihatnya, kemudian dengan lama dan santai memandang ciptaan Allah itu kalau kita lakukan salah satu hal yang nilainya kurang baik. Apalagi kalau sampai kita berkeinginan untuk memotret seseorang ciptaan Allah yang kita kira jauh lebih istimewa daripada kita. Biasanya kan kalau kita mengagumi seseorang, mengagumi ciptaan Allah, langsung timbul dalam diri kita ingin mengabadikan momen, baik lewat foto atau video. Nah, begitu juga dengan di sini. Kalau kita merasakan itu semua, jangan sampai atau jangan harap kita untuk melakukan pemotretan tanpa seizinnya, gitu. Apalagi kalau kita sampai memotret para petugas, ya, tanpa seizinnya, itu jangan kita lakukan. Itu akan ada dampaknya kepada seseorang yang nekat melakukan itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat dan menemukan seseorang yang kita kagumi tepat di hadapan Ka'bah? Usahakan ketika kita menemukan hal yang seperti itu, menemukan dan melihat hal yang seperti itu, usahakan dibarengi dengan zikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita dihilangkan ingatan kita daripada cinta dunia, cinta dari hal-hal yang kira-kira mengotori perjalanan ibadah kita. Sebentar, saya kembali gagal fokus dengan rombongan besar yang memerahkan pelataran Masjidil Haram. Allah.
Luar biasa memang ya. Mendekati bulan suci Ramadan, situasi di depan Ka'bah semakin luar biasa. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan cara saya menceritakan sedikit seperti ini, insya Allah mudah-mudahan jadi bahan pengingat dan perhatian buat seluruh sahabat Al-Bahar. Halo, agar tidak terlalu sembarangan melakukan hal-hal yang tidak ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada saat berada di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita pada saat di hadapan Ka'bah suka banyak nih jemaah yang membawa titipan daripada Indonesia, ditulis lewat kertas untuk dipoto di hadapan Ka'bah. Itu jangan, sahabat Al-Bahar. Kalau ketahuan sama petugas, nasib kita lagi apes, itu ada sanksinya loh. Banyak kasus-kasus seperti itu saya temukan, meskipun hal-hal seperti itu sudah beredar di mana-mana. Suka ada banyak yang foto tulisan di hadapan Ka'bah seperti itu. Apalagi kita melakukan foto kepada sesuatu benda yang tidak berguna di hadapan Ka'bah, itu jangan kita lakukan. Seperti itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jadi bahan pengingat dan perhatian buat diri kita, agar supaya kita semua dimanapun berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya, dijauhkan dan dihindarkan dari ujian dan cobaan yang jauh di batas kemampuan kita. Selebihnya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemuliaan, pangkat derajat yang luhur, pangkat derajat yang tinggi, kedudukan yang istimewa, dan juga rezeki melimpah ruah, hingga akhirnya kita sampai kedua tanah suci Mekah dan juga Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji dan ibadah umroh. Semoga segera terkabul, amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan baiklah sahabat Al-Bahar, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di jaringan kita nih terkait dengan sebentar situasi dan kondisi di pelataran Ka'bah Al-Musyarrafah, juga sedikit hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh jemaah. Sekali lagi sebelum saya akhiri, doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan oleh rezekinya, segerakan sampai datang kedua tanah suci, menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.